Anda, bagaimana sejarah CBP-KPP di Tulungagung? Jika kita menilik sejarah, ternyata kiprah CBP-KPP di Tulungagung tidak semulus yang sekarang. Dahulu, CBP dan KPP tidak muncul secara bersamaan. Komandan Nurudin merupakan komandan pertama CBP di Tulungagung. Namun, pada periode ini KPP belum muncul. Di tahun 2012, mulai bermunculan kader-kader CBP-KPP lain. Komandan Andri dan Komandan Lili adalah komandan pertama dengan susunan kepengurusan yang lengkap. Pencapaian terbesar periode ini adalah diadakannya Diklatama pertama di bumi Tulungagung. Hal ini tidak mudah mengingat di Tulungagung belum terlalu mengenal apa itu CBP-KPP. Pada periode kedua, amanah sebagai komandan CBP-KPP diberikan kepada Komandan Rohib dan Komandan Miftah. Pada periode ini, tempat terjadi kevakuman dan yang aktif hanyalah CBP saja. Sebelum ini, Komandan Miftah adalah komandan hasil reshuffle. Dan saat itu diketuai oleh rekan Slamet dan rekan Nita Husna. Kurangnya kader menyebabkan banyak program kerja yang tidak terlaksana. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan miskomunikasi sebab tidak ada buku pedoman dan arahan dari pusat. Pada periode ini ada 7 DKAC yang sudah aktif. Yang ketiga dipimpin oleh Komandan Eni dan Komandan Satrio. Khasnya dengan kaos dan celana hitam. Periode ini CBP-KPP berperan mewadai para pelajar untuk mengembangkan skill dan minat. Selanjutnya di periode keempat, Komandan Eni dan Komandan Badrus menjadi Komandan CBP-KPP. Banyaknya kegiatan kemanusiaan yang terlaksana pada periode ini dikarenakan semangat juang para kader CBP-KPP di Tulungagung. Nah, ciri khas pada periode ini yaitu menekankan pada keislamian. Kurangnya kekompakan membuat program-program tidak terlaksana. Pada periode ini kira-kira ada 7 DKAC yang masih aktif. Tibalah di periode kelima yang dikomandani oleh Komandan Elma dan Komandan Ansori. Pada periode sekarang ini, beberapa program kerja telah terlaksana dengan sukses. Ada 2 DKAC dan 1 DKKPT yang sudah sah berdiri serta 9 Diklatama DKAC.